Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fadil, mahasiswa Teknik Arsitektur kelas 4A Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dari analisis site pada mata kuliah Studio Perancangan Tapak. Nah, langsung saja di sini dari lokasi yang saya ambil berada pada kampung saya sendiri karena ini berhubung dengan daring, jadi saya mengambil lokasi pada kampung sendiri dan saya sudah menganalisis beberapa analisis-analisis yang ada pada lokasi tersebut. Pertama, analisis lokasi dan existing tapak. Tapak. Nah, di sini mempunyai input daripada analisis saya dengan tujuan mendapatkan acuan awal yang dapat menganalisis set lokasi terhadap existing dan lokasi tapak dengan dasar pertimbangan yang pertama lokasi dan ukuran site, kedua existing tapak. Nah, selanjutnya adapun kriteria. Nah, yang pertama mendesain tapak dengan sesuai ukuran dan syarat RT RW Kabupaten Wajo. Nah, yang kedua, existing dapat dikondisikan dan dapat menerima optimalisasi pengelolaan terhadap tapak atau site. Nah, yang selanjutnya itu analisis. Nah, di sini saya menganalisis pada set saya. Adapun existingnya itu lahan kosong, kantor camat dengan jalan poros dengan pemukiman. Nah, di sini adapun ukuran site yang arah depan itu berukur 192, yang samping sisi kanan itu 303 dan 151, adapun sisi belakang 330 dan sisi samping kiri itu 427. Nah, di sini adapun pada jalan poros Bone Palopo, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo. Nah, di sini ada sisi kirinya itu kantor camat Takalala dan lokasi itu berada pada jalan poros Bone Palopo. Selanjutnya pemukiman penduduk. Adapun pada sisi kanan. Nah, di sini juga terdapat lahan kosong pada sisi belakang side. Selanjutnya yaitu output. Nah, pada output ini adapun dari existing condition jalan poros Bone Palopo, lahan kosong, kantor camat dan pemukiman. Adapun pada adanya pembatas lahan atau tembok pada sekitar area site dan dilakukan sedikit penimbunan pada area site berhubungan dengan site ini agak sedikit rata dengan jalan poros, jadi adanya untuk suatu penimbungan terhadap site supaya dapat memposisikan dari sisi tinggi bangunan yang akan dibangun. Selanjutnya yaitu analisis topografi dan hidrologi. Adapun inputnya yaitu untuk menganalisis kondisi topografi dan hidrologi pada area sekitar tapak dan menyesuaikan pada kondisi geografis pada tapak. Dasar pertimbangannya itu topografi, hidrologi, kenyamanan dan keamanan. Adapun kriterianya dapat mengelola tapak sesuai dengan kondisi topografinya dan pengelolaan yang mampu mengkondisikan geografis terhadap keadaan tapak. Dan ketiga, tetap menganalisis kondisi geografis terhadap keadaan tapak. Adapun analisis dari pada site saya ini ialah kondisi pada site sekitar site cenderung memiliki kondisi yang konturnya tidak terlalu tinggi. Adapun kontur tapi tidak terlalu tinggi terhadap hanya seandainya saya mempunyai alat teodolit, maka saya akan menganalisis dengan mengukur pakai teodolit. Adapun kondisi tapaknya eh, itu rata dengan jalan. Memang di area set saya ini rata dengan jalan poros berhubung dengan pada kondisi setnya dan dalam kondisi air ini memang set saya ini berada pada dekat dari sungai air asin, jadi adapun kondisi airnya itu ada agak sedikit asin karena berhubungan dengan dekat dengan air asin. Selanjutnya adapun outputnya yaitu yang pertama memberikan sedikit tumbuhan atau vegetasi elevasi lahan tinggi pada bangunan jalan utama. Di sini dapat diberikan output dengan menggunakan air sumur bor sebagai pemasok utama air ke dalam area site. Dan di sini penambahan vegetasi di berbagai area sekitar site sebagai dapat memberikan kesejukan dan
kenyamanan terhadap bangunan, karena vegetasi merupakan sumber oksigen daripada bangunan juga. Terhadap manusia pun sama. Selanjutnya itu memanfaatkan angin sebagai awan alami masuk ke dalam bangunan. Angin akan menelusuri masuk ke site dan menuju ke dalam suatu bangunan pada site tersebut. Selanjutnya analisis orientasi matahari, angin, dan cuaca. Adapun inputnya yang tujuannya itu sebagian besar bangunan dapat memanfaatkan sinar matahari, angin, serta cuaca atau iklim untuk pencahayaan alami dan klimatologi. Nah, dalam pemilihan bahan material atau eksterior luar bangunan dapat juga dipertimbangkan karena sinar matahari dapat menusuk eksterior bangunan. Adapun dasar pertimbangannya yaitu pertama orientasi matahari, yang kedua cuaca iklim, yang ketiga angin. Adapun kriterianya membuat orientasi matahari itu cuaca iklim angin yang sesuai dengan kebutuhan kondisi site. Nah, yang kedua itu pengelolaannya pada matahari, angin, cuaca dan dapat dimaksimalkan dengan baik. Adapun analisisnya yaitu pada pukul 6 pagi itu matahari berada pada posisi timur site, tepat menyinari area belakang site bangunan. Karena bangunan ini menghadap ke depan, otomatis ke jalan poros. Yang kedua itu pada pukul 12.00 pada siang hari, otomatis matahari berada pada sekitar area atas atap bangunan atau site, sehingga langsung menyinari atap atas daripada bangunan dan site. Yang ketiga itu pada pukul 6 petang itu pada matahari terbenam dan itu bisa menyinari pada area depan itu sebelum jam 5.43 menyinari area depan bangunan. Jadi berada pada sisi barat. Nah, selanjutnya itu dan untuk kondisi iklim pada saat yaitu yang termasuk memang tropis karena Indonesia memang terkenal dengan iklim tropis dengan temperatur iklim tropis. Yang untuk angin dapat bergerak dari arah timur dan barat sehingga dapat mengenai sisi depan dan belakang bangunan. Kadang-pun angin tenggara atau angin selatan bisa merombak ke dalam suatu bangunan pada lokasi set ini terhubung pada Kabupaten Wajo itu RT RW Kota Makassar, RW Kota Wajo itu memang tercantum pada sisi side bangunan itu harus dimaksimalkan dengan percayaan. Nah, selanjutnya adapun outputnya yaitu di vegetasi sebagai penghalang sinar matahari dan sekaligus menjadi output dan pada angin yang berhembus pada site sehingga dapat memberikan kesejukan terhadap bangunan yang akan dibangun nantinya. Selanjutnya hasil fotosintesis itu dari vegetasi memang memerlukan suplai oksigen terhadap bangunan. Adanya pohon sebagai vegetasi pada area site itu penambahan vegetasi sebagai filter panas matahari pada siang hari. Angin bergerak dalam musimnya pada sisi timur ataupun barat site. Selanjutnya analisis kebisingan. Adapun input daripada analisis kebisingan itu yang pertama untuk menganalisis tekanan atau bunyi dari suatu bangunan atau site, mencari solusi agar kebisingan tidak terlalu mengganggu bangunan pada saat pembangunan. Nah, dasar pertimbangannya itu kebisingan, kenyamanan, dan keamanan. Adapun kriterianya itu dapat menentukan identitas intensitas arah kebisingan dari yang paling tinggi ke paling rendah. Adapun tetap menganalisis kebisingan pada sekitar area set bangunan dan pengelolaan kebisingan pada set yang potensial. Adapun analisisnya dapat kita lihat pada gambar saya ini atau sketsa saya ini, identitas yang itu kebisingan sedang pada sisi selatan pada bangunan, pada sisi utara itu intensitas kebisingan sedang juga, dengan sisi belakang itu intensitas kebisingan rendah. Adapun lahan kosong dan persawahan di belakang. Adapun pada depan yaitu intensitas kebisingan tinggi. Mengapa di sini? Karena memang di jalan poros itu otomatis range dari kebisingan itu akan tinggi. Jadi otomatis optimalisasinya itu akan kebisingan itu mencakup kebisingan tinggi. Adapun outputnya yaitu penambahan vegetasi pada bangunan depan dan samping kanan sebagai peredam suara dan penambahan bentuk di area sekitar, penanaman tembok di area sekitar tapak.
site untuk meredam kebisingan dan menambahkan alat pengeras suara bangunan sehingga dapat meredam kebisingan dari jalan raya. Adapun bisa itu kita konsultasikan pada pohon pardu, pohon kebisingan lainnya. Baik, selanjutnya itu solusi kebisingan. Adapun pada analisis kebisingan ini yang punya solusi kebisingan yaitu pada bangunan perlu adanya sistem kedap suara sehingga tidak menimbulkan kebisingan atau menambahkan alat kedap suara bangunan sehingga dapat meredam kebisingan dari jalan poros maupun dari sisi kiri atau sisi kanan yang menimbulkan acuan kebisingan terhadap bangunan atau site. Selanjutnya yaitu analisis view. Nah, ini view memang perlu pada analisis site karena mengapa pada mendirikan bangunan itu view juga menjadi faktor utama dari proses dari kesuksesan suatu bangunan. Adapun tujuannya itu untuk mengatur arah pandangan dari luar ke dalam dan dari dalam keluar site, serta menentukan bagian yang ditonjolkan seperti fasad ataupun dilihat langsung oleh pemandangan dari orang-orang sekitar yang berlalu lalang terhadap sekitar bangunan. Adapun dasar pertimbangannya yaitu view, kenyamanan, dan keamanan. Adapun kriterianya dapat mengelola bukaan atau penghawaan alami sehingga site lokasi atau bangunan dapat memberi kesan kenyamanan terhadap bangunan. Yang kedua itu pengelolaan view pada site dapat dimaksimalkan. Adapun analisisnya dapat dilihat pada analisis view ini. Ini site saya pada sisi sebelah timur. View-nya kurang baik karena tidak memiliki akses atau terdapat lahan kosong karena di belakang terdapat lahan kosong. Yang kedua itu pada sisi sebelah selatan itu view-nya lumayan baik dikarenakan adanya kayak semacam persimpangan juga area sekolah SMP Negeri 1 Takalala yang menghalangi pemandangan. Hunian yang menghalangi pandangan. Adapun sisi sebelah utara site itu view-nya kurang baik dikarenakan ditutup oleh bangunan sekitar atau yang pada kantor camat Takalala. Adapun sisi depan site yaitu sebelah barat site itu view-nya dapat dikatakan cukup baik. Mengapa? Karena bisa juga mengakses pada jalan raya atau flow sirkulasinya pada pengendara dan jalan kaki. Adapun outputnya itu pada sisi sebelah kanan perlu ditambahkan merupakan view yang kurang baik. Dapat ditambahkan vegetasi sebagai landmark taman dan sebagainya. Dan pada sisi sebelah timur perlu ditambahkan vegetasi untuk menutup view yang kurang baik. Dan pada sisi sebelah barat itu fokusnya pada bangunan yang berhadapan langsung dengan jalan raya ataupun dikatakan penambahan fasad terhadap sisi depan bangunan. Selanjutnya yaitu analisis utilitas. Adapun di sini inputnya yaitu tujuannya menganalisis saluran air bersih kotor merupakan septic tank yang cocok pada bangunan serta menganalisis daerah resapan air yang nantinya akan dibuatkan pada bangunan. Adapun dasar pertimbangannya yaitu utilitas, kenyamanan, dan keamanan. Adapun kriterianya mengetahui penempatan septic tank, saluran air bersih kotor, shaft ataupun decking utilitas lainnya. Adapun pengelolaan utilitas dapat dimaksimalkan. Dan di sini dapat dilihat analisisnya yaitu pada sisi belakang site itu terdapat memang lahan kosong pada bagian belakang site. Yang kedua terdapat jaringan listrik yang pada sisi depan site dapat sekitar jalan poros Bone Palopo. Nah, yang ketiga saluran sanitasi terdapat di depan tapak dan samping selatan site. Adapun outputnya yaitu pada lokasi tapak dapat dibuatkan drainase di sekeliling tapak agar bangunan tidak mudah mengalami banjir atau genangan. Pada sisi belakang itu yang lahan kosong dapat dijadikan penempatan septic tank karena pada sisi belakang tapak ini mempunyai lahan kosong sehingga dapat dilakukan pemeliharaannya. Yang ketiga itu utilitas memang sangat terpengaruh terhadap bangunan karena seperti sumber air bersih merupakan bagian dan utilitas, oleh karena itu air bersih juga sangat lancar dari lokasi yang saya pilih ini. Baik, itulah tadi segenap presentasi analisis site saya pada lokasi Jalan Poros Bone Palopo, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takalala, Kabupaten Wajo. Semoga analisis saya ini dapat memberikan saya pelajaran kembali ke depannya dan bisa meneliti pada proses analisis saya terhadap mata kuliah Studio Perancangan Tapak. Sekian dari saya.
Saya Sri Fadil, mahasiswa Teknik Arsitek Kota Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.